Anak orang miskin tidak boleh miskin. Itu tekad kami. Anak orang miskin, dia harus nanti bangkit dan dia nanti membantu orang tuanya. Selamat datang di Perantara, program persembahan kantor Berita Antara yang menjadi perantara Anda dengan cerita sebenarnya. Bersama saya, Suci Nurhaliza. Pemirsa, gagasan tentang sekolah rakyat kembali mencuat, mengingatkan kita ke masa kolonialisme di Indonesia. Pada masa itu, sistem pendidikan dipisahkan berdasarkan kelas-kelas sosial peserta didiknya. Dan sekolah rakyat merupakan sebutan untuk sekolah dasar khusus bagi para pribumi. Perubahan pun terjadi pada era pendudukan Jepang. Sekolah rakyat diperluas dengan menghapus sekat-sekat sosial ekonomi. Kemudian setelah Indonesia merdeka, sekolah rakyat resmi berubah menjadi sekolah dasar sebagai bagian dari standarisasi sistem pendidikan nasional. Di bawah pemerintah Presiden Prabowo Subianto, penyebutan sekolah rakyat kembali digunakan. Namun konsepnya berbeda nih pemirsa. Sekolah rakyat gagasan Presiden Prabowo Subianto dinaungi oleh Kementerian Sosial. Tujuannya adalah menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin, terutama miskin ekstrim. Seluruh biaya pendidikan sekolah rakyat mulai dari seragam, makan, asrama, peralatan sekolah, dan lainnya akan ditanggung negara 100% atau gratis. Sekolah rakyat akan mencakup jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA dengan konsep sekolah berasrama. Kurikulum yang diterapkan mengacu pada standar pendidikan nasional ditambah materi khusus yang menekankan penguatan karakter, kepemimpinan, nasionalisme, dan keterampilan. Satu-satunya jalan menuju keberhasilan suatu negara, keberhasilan suatu bangsa, pada dasarnya adalah pendidikan. Pendidikan akan menentukan apakah bangsa itu bisa jadi sejahtera, bisa jadi makmur. Nah, biar tepat sasaran nih pemirsa, proses seleksi siswa akan dimulai dengan verifikasi status ekonomi, diikuti dengan tes akademik untuk memastikan kesiapan dan kemampuan calon siswa. Selain berasal dari keluarga miskin, pendaftaran sekolah rakyat nantinya memprioritaskan warga di sekitar sekolah dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Sekarang sudah dimulai pemetaan misalnya ya, tempat didirikannya sekolah rakyat itu nanti yang kita potret adalah di sekitar situ dulu. Keluarga yang masuk desil 1, desil 2. Kemudian kalau toh setelah masuk di situ apakah mereka memiliki anak usia SD, SMP atau SMA. Jadi di sekitar situ dulu. Gurunya juga PPG ya. Mereka yang telah mengikuti pendidikan profesi guru yang berada di sekitar itu juga. Di sisi lain, rekrutmen guru sekolah rakyat juga akan dilakukan bersamaan dengan pendaftaran siswa dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan tenaga pendidik yang kompeten dan berdedikasi. Mensos juga meminta agar perguruan tinggi berkontribusi dalam menyukseskan program sekolah rakyat. Perguruan tinggi diharapkan dapat membantu dalam peningkatan kualitas guru
dan memfasilitasi bangunan yang akan digunakan untuk pelaksanaan sekolah rakyat. Bedanya kan di sini nanti berasrama, sehingga paling tidak urusan kompetensi dasar itu sudah kita dapat, tetapi pembenahan, pembentukan karakter, karena memang anak-anak miskin itu perlu pembentukan karakter secara khusus, karena dia kan berada dari sini. Ini diangkat, sehingga untuk menumbuhkan self-confidence itu perlu pendekatan-pendekatan tersendiri yang rasa-rasanya nggak mungkin kalau sekolah model biasa. Hingga saat ini pemerintah telah menyiapkan 53 lokasi yang siap menyelenggarakan sekolah rakyat. Lokasi-lokasi ini tersebar di berbagai wilayah. Di Aceh, tepatnya di kota Lok Sumawe, pemerintah kota telah menentukan lokasi dan luas tanah mencapai 5 hektar di Kecamatan Muara 1. Kemudian Kementerian Sosial telah menyiapkan 4 lokasi untuk pembangunan sentra sekolah rakyat di Provinsi Jawa Tengah. 4 daerah tersebut adalah Kota Surakarta, Kabupaten Temanggung, Magelang, dan Pati. Bergeser ke Jawa Timur, para kepala daerah di sana menyatakan siap menyumbangkan aset untuk mendirikan sebanyak 40 sarana dan prasarana demi terselenggaranya sekolah rakyat yang berbasis asrama atau pemondokan. Persiapan sekolah rakyat juga sampai di Papua. Pemerintah Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan juga telah menyiapkan 10 hektar lahan untuk pembangunan sekolah rakyat. Itu dia pemirsa perantara untuk episode kali ini. Anda bisa menyaksikan tayangan ini di saluran UC TV, kanal YouTube Antara TV Indonesia dan antaranews.com. Terima kasih telah menyaksikan, saya Suci Nurhaliza undur diri. Sampai jumpa.